Selamat pagi anak ibu. Nah, di sini kita mulai memasuki materi pelajaran kita, yaitu pembelajaran 1 tematik hidup rukun kelas 2, subtema 1 hidup rukun di rumah. Nah, di sini ada beberapa gambar, kamu lihat nak. Pada gambar ini, kalau kita perhatikan anak ibu, ini semuanya menggambarkan tentang hidup rukun. Nah, tetapi hidup rukun pada gambar ini kalau kita lihat satu persatu nak berbeda-beda. Hidup rukun di rumah kah, di sekolah kah, atau hidup rukun bersama dengan teman bermain. Inilah yang kita lihat pada gambar-gambar ini nak. Nah, apa arti kata rukun? Itu dulu yang harus kamu mengerti. Rukun artinya hidup damai, tidak ada pertengkaran. Yang ada di dalamnya nak, kebersamaan. Nah, itulah arti kata rukun. Nah, di sini pada gambar nomor 1 lah, ini kita katakan nomor 1 ya nak. Ini kira-kira gambar di mana? Kalau kita lihat dari seragamnya, ini menunjukkan adalah di dalam sekolah. Berarti kita di sekolah dituntut harus rukun bersama dengan teman-temanmu. Nah, meskipun anak-anak ibu tidak berjumpa dengan teman-teman saat ini, apakah kalian boleh hidup rukun? Boleh. Nah, dengan pelajaran seperti ini kita jarak jauh pun nak, kamu boleh saling bertanya. Inilah manfaatnya alat komunikasi sekarang. Kamu bisa berkomunikasi dengan baik bersama dengan teman-temanmu. Bila ada pelajaran yang kurang jelas, kamu boleh bertanya lewat WA grup kelas 2B. Jelas anak ibu? Nah, di sini ada dibuat contoh. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Berarti ini adalah contoh kerukunan di dalam keluarga. Nah, keluarga itu adalah kumpulan dari orang-orang yang terdiri dari ayah, ibu. Sebenarnya di sini tidak dicantumkan ada kakak, ada abang, tetapi di sini ibu dan ayah menyayangi Mutiara dan Udin. Berarti ayah dan ibu ini mempunyai 2 orang anak. Kalau dalam pelajaran kita nanti di berikutnya ini dikatakan catur keluarga, terdiri dari 4. Nah, suatu hari ayah membawakan buah tangan. Waduh, ini sudah masuk kepada kata-kata ungkapan. Ada di sini kata ungkapan yaitu buah tangan. Tahukah kamu apa itu buah tangan? Bukan artinya tangannya berbuah. Tidak loh nak. Ini buah tangan artinya oleh-oleh. Jadi di situ ayahnya rupanya membawa oleh-oleh untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Waduh, berapa ungkapan yang tertulis pada kalimat ini nak? Ada 2. 1 buah tangan, 1 lagi buah hati. Buah hati artinya adalah kesayangan. Jadi bukan hatinya yang berbuah ya nak, tetapi artinya adalah anak kesayangan. Oke anak-anak ibu. Nah, di sini rupanya si Udin itu mendapat oleh-oleh dari ayahnya. Mereka tetap menunjukkan keluarga yang saling mengasihi dan rukun. Nah, kemudian adakah kata yang kamu tidak tahu artinya dari bacaan tadi? Ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita mempunyai buah? Bukan. Itu maksudnya buah tangan dan buah hati adalah ungkapan seperti yang ibu katakan tadi. Pada bacaan yang pertama tadi ada 2 kita temukan ungkapan. Bukan artinya buah hati itu hatinya berbuah, dan buah tangan itu bukan artinya tangannya berbuah. Jelas anak ibu? Itu hanyalah sebuah ungkapan. Jadi ungkapan itu adalah bukan arti yang sebenarnya. Ya,
ungkapan artinya bukan arti yang sebenarnya. Masih perlu kita cari apa arti kata yang sebenarnya. Nah, coba lihat pada tulisan ini. Apa ungkapan itu? Tadi sudah kukatakan, ungkapan ini bukanlah arti yang sebenarnya, tetapi dia perlu kita cari arti yang sebenarnya. Maka dikatakan di sini, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata aslinya. Jadi dia bukan arti yang sebenarnya. Kita cari arti kata aslinya apa sih? Seperti kata tadi, buah hati dan buah tangan. Oke, kita lihat kembali nak. Jadi setiap ungkapan ada artinya. Setiap ungkapan ada artinya. Nah, kira-kira ibu kasih satu contoh. Nah, misalnya tangan panjang bukan artinya tangannya yang panjang, itu artinya pencuri. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, di sini ada lagi buah tangan dijelaskan kembali sama dengan oleh-oleh. Buah hati artinya anak kesayangan. Baik, sekarang kita lihat ke berikutnya. Nah, coba lihat ada satu di sini kalimat. Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Nah, dibuat dalam kalimat nak, kata buah tangan tadi. Sebenarnya selain kata ini bisa kita bikin kalimat yang lain dengan kata buah tangan. Tetapi di sini dikasih dulu contoh, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Artinya ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Kalau misalnya kamu mau bikin buah tangan kalimat yang lain, boleh nak. Tidak harus kalimat ini ya. Bisa mengerti? Nah, di soal nomor 2, Dio adalah buah hati orang tuanya. Dio adalah buah hati orang tuanya. Buah hati tadi apa artinya kita bilang nak? Anak kesayangan. Dia adalah anak kesayangan orang tuanya. Nah, dua kata ini coba kamu ingat-ingat nanti anak ya. Sebenarnya masih banyak ungkapan-ungkapan yang lain. Seperti yang tadi sudah saya kasih contoh salah satu, panjang tangan, buah bibir, dan lain sebagainya. Jelas anak ibu? Nah, kita lihat ke berikutnya. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Teks di atas tadi sudah kita lalui ya nak. Jangan nanti kau cari-cari lagi. Sudah kita lewatkan tadi teksnya. Nah, kita lihat di bawah ini kita melengkapi sebuah percakapan. Anak-anak, ayah membawa buah tangan, kata ayahnya. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Kira-kira apa yang akan dijawab anaknya? Waktu kalian melihat bapak kalian atau orang tua kalian membawa oleh-oleh, bagaimana perasaan kalian mengungkapkannya? Tentu wajah yang gembira karena lihatlah seperti ini. Hore! Dapat oleh-oleh aku. Datang lagi si kakaknya katakan, terima kasih ayah untuk oleh-olehnya. Jadi kita pun harus tahu selalu berterima kasih pada orang tua. Betapa payah dan susahnya orang tua mendidik membesarkan kamu. Jadi selalulah kamu mengucapkan kata-kata terima kasih kepada orang tua. Ini salah satu cara kita menghormati orang tua. Oke anak ibu. Nah, sampai pembelajaran kita berikutnya adalah di sini gambar-gambar kumpulan buku. Gambar-gambar kumpulan buku ini tentu kamu sudah tahu arahnya kemana ini nak? Nah, tahu arahnya? Ini kita lihat ke bidang studi matematika ini nak. Ya, coba lihat kumpulan buku-buku ini tumpukannya ini nak. Nah, satu tumpuk ini rupanya isinya 10. Satu tumpuk ini isinya 10. Sedangkan di sini satu tumpuk isinya 7. Nah, sebenarnya kalau kita lepaskan satu, itu adalah bilangan satuan. Tetapi ini sudah dikelompokkan berdasarkan puluhan. Dulu waktu kelas 1 kamu sudah mempelajari namanya nilai tempat. Nilai tempat, satuan, puluhan. Nah, di kelas 2 nanti meningkat nak, satuan, puluhan, ratusan. Nah, sekarang kita untuk mengenang kembali pelajaran kelas 1, hanya satuan dan puluhan dulu nak. Nah, satu tumpuk ini isinya 10. Maka ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dia tertulis 70.
Ini berapa isinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, isinya cuma 7. Maka jumlah keseluruhannya ini berapa nak? 77. Nah, ini namanya puluhan, ini namanya satuan. Jelas anak ibu? Di kelas 1 nilai tempat namanya ini ya nak ya. Nah, di kelas 2 ini nanti meningkat tambah ratusannya. Jadi kamu akan mengenal yang mana ratusan, yang mana puluhan, yang mana satuan. Nah, oke, di sini kamu lihat 70-an artinya sama dengan 70. Banyak buku ada 77. Dari mana tadi? Terdiri dari 70-an ditambah 7 satuan menjadi 77. Nah, di sini kita lihat kembali. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Ada berapa raknya? Ini dulu kamu lihat. 1, 2, 3, 4. Nah, dalam satu rak ini ada berapa bukunya? Ini harus kita hitung dulu. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Lihat, buku yang ada di dalam rak ini tadi tidak tahu kita berapa jumlahnya karena, tetapi setelah dikelompokkan, semua buku yang dalam rak diturunkan, nah ternyata dia ada sebanyak 100. Kenapa 100? Karena tadi ini satu kelompok adalah 10. Ya karena, nah kita hitung, adakah dia ini menjadi 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, 10 kelompok. Nah, 10 kelompok berarti 10 tambah 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 10, maka jumlahnya menjadi 100. Oke anak ibu? Jelas? Inilah yang sudah sampai tadi nilai tempat ratusan. Ini sudah ratusan. Tadi pertama satuan puluhan, sekarang kepada ratusan. Oke anak ibu? Jelas? Nah, kalau sudah cukup jelas, kita hanya lihat gambar ini nak. Satu kelompok tadi 10, maka jumlah keseluruhan ini ada 10 kelompok menjadi 100 lah jumlah buku-buku yang ada di dalam 4 rak buku. Cukup jelaskan anak ibu? Nah, sekarang berikutnya amatilah gambar berikut ini. Nah, kamu disuruh mengamati. Tahu arti mengamati karena lihat dengan teliti. Ya, hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Betul kata ibu kan? Amati itu melihat dengan teliti. Satu kubus satuan. Ini dia satu kubusnya. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Nah, satu kubus ini menjadi namanya puluhan. Satu kubus ini menjadi puluhan. Nah, kalau ada beberapa kubus, ini tadi satu kubus, ini satuan. Ini satu kubus tadi dikelompokkan menjadi puluhan, menjadi satu kubus panjang ya nak. Nah, kemudian satu kubus panjang ini dikelompokkan lagi nak. Coba kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus ini. Maka ini jumlahnya kira-kira berapa nak? Kubus puluhan tadi berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. 10 ini karena kita kembalikan menjadi 1. Ini dia gambarnya. Nah, ini rupanya setelah dibuat menjadi 1, ini menjadi 100. Oke, kembali. Ini satuan. Ini satuan tadi, ini puluhan, maka ini ratusan. Jelas anak ibu? Nah, ini nilai tempat tadi ya nak ya. Satuan, puluhan, ratusan. Jelas? Oke, kita lihat ke berikutnya nak. Nah, kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Waduh, kamu disuruh lagi nak mengamati gambar. Jelaskah gambar ini kamu lihat nak? Nah, kubus ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nak kubusnya ini. Nah, kalau 8 berarti berapa tadi jumlahnya ini seluruhnya nak? Karena satu kubus tadi puluhan, berarti kalau 8 udah berapa dia jumlahnya nak? Itu kira-kira kita lihat di gambar berikutnya ini.
Kalau kubus di bawah ini ada berapa? Katanya tadi yang 8 tadi disusun menjadi 2 baris ya nak. Yang 8 tadi disusun menjadi 2 baris. Maka satu baris tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Berarti yang di sini tuh sama nih nak. Karena sama tingginya. Kan? Ini 10, ini 10. Pasti tuh karena tingginya sama. Jadi tidak usah lagi repot-repot menghitung 1, 2 kembali. Capek kita nak. Nah ini lihat sama tingginya, oh berarti sama-sama 10. Maka jumlah kubus ini berapa? 20. Ya, berarti dari itu ini 20. Nah, kemudian kalau kubus di bawah ini ada berapa? Nah, kembali kita lihat. Kubus yang tadi nak dibuat menjadi satu gambar yang besar. Nah, ini menjadi berapa ini? 200. Iya kan, Bu? 200 kan, Bu? Walaupun ini terpotong kayak gini kan? Iya. Nah, ini 200 ini nak. Jangan nanti kamu kira ulangi aja Bu dari yang 200 tadi. Nanti iya. masuk iu Iya, iya. dari sini ya. Oke. Nah, coba lihat nak. Tadi kubus yang 2 itu dikelompokkan menjadi satu kubus besar. Ya, dibuat menjadi kubus yang besar. Yang 2 kelompok tadi dibuat menjadi 2 kelompok. Nah, jangan kamu kira ini tidak sama jumlahnya dengan ini. Ini bertindih gambarnya. Jadi kita lihat seperti seolah-olah terpotong karena dia ditimpa begini nak. Maka yang ini tidak nampak. Sebenarnya jumlahnya ini 100, ini pun 100. Maka ini jumlahnya ini semua ada 200. Ya nak ya, jangan kamu bilang, oh itu dipotong Bu. Tidak, itu ditimpa dia. Jadi dibuat dalam gambar seperti itu. Nah, mari kita lihat nak. Ini sudah lebih jelas lagi. Mana satuan, mana puluhan, mana ratusan. Lihat, kita kembali dari satuan dulu kita kenal ya nak ya. 8 satuan, 30 puluhan, 100 ratusan. Oke, maka jumlah keseluruhan kalau 100 ditambah 30 ditambah 8, maka jumlah keseluruhan kubus ini ada 138. Jelas anak ibu? Sekali lagi nilai tempat yang utama di sini nak ya, karena sebentar lagi angka-angka ini bisa kita ganti. 230 misalnya, mana satuan, mana puluhan, kamu harus tahu. Jadi di sini yang ibu tekankan adalah nilai tempatnya. Tolong diingat, satuan, puluhan, ratusan. Oke nak ibu? Nah kira-kira kalau nanti kurang jelas, kamu boleh bertanya. Nah daripada gambar ini sebenarnya sudah cukup jelas ya nak ya. Mana satuan, mana puluhan, mana ratusan. Kalau nanti ditanya, angka 8 menempati tempat titik-titik, apa kau jawab nak? Nah lihat lagi ya, oh itu satuan Bu. Angka 30 menempati tempat titik-titik, apa kamu bilang? Puluhan. Inilah namanya nilai tempat tadi nak. Maka di situ 100 tambah 30 tambah 8, 138. Jadi kotak ini ada sebanyak 138 buah. Oke anak ibu. Nah kembali di sini Mutiara gemar membaca buku. Dia membaca berbagai jenis buku anak. Dia membaca buku cerita anak, membaca buku pengetahuan juga, membaca buku nyanyian. Nah, membaca seperti yang ibu bilang itu adalah gudang ilmu. Semakin banyak membaca, banyak pengetahuan. Sedikit membaca, sedikit pengetahuannya. Maka gemarlah kamu membaca ya nak. Nah, ada contoh lagu di sini nak, peramah dan sopan. Waduh, udah ramah, sopan pula. Jarang kita temukan anak seperti ini. Biasanya kalau anak-anak itu kamu sering bilang sombong kali dia. Nah, tapi di sini tidak ada kata sombong, tapi ramah dan sopan. Pernahkah kau mendengarkan lagu ini nak? Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Kira-kira itu lagunya ini nak ya. Nah, bukannya sombong, bukannya congkak. Udah sombong congkak, tetapi ditunjukkan di sini anak yang ramah dan sopan.
Nah, handai dan tolan, teman-teman, sahabat-sahabatnya semua senang. Kenapa? Karena memiliki sifat ramah dan sopan. Oke anak ibu. Nah, jadi nanti kamu boleh ulang bernyanyi seperti yang ibu ajarkan tadi. Kamu boleh ulang kan nak? Silahkan kita lihat berikutnya. Lagu ramah dan sopan tadi ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Waduh, panjang dan pendek. Ternyata bukan hanya manusia aja yang panjang dan pendek. Lagu pun rupanya ada yang panjang, ada yang pendek. Pada tekanan mana tadi kamu dengarkan waktu ibu menyanyikan panjang? Pada tekanan mana yang dinyanyikan dengan pendek? Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Pendek. Oke, berikutnya nyanyikan kembali lagu ramah dan sopan. Berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Nanti waktu kau menyanyikannya, kau ulang dengan irama yang ibu nyanyikan tadi. Berilah tanda titik pada yang pendek. Kalau yang panjang, beri tanda garis seperti ini nak. Ya, garis. Nah, kemudian lihat contohnya di sini yang iramanya panjang, iramanya pendek. Dibuat di sini coba. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, itulah dia menyanyikannya nak ya. Jadi sudah bisa nanti memberikan tanda titik dan tanda garis ini mengartikan panjang dan pendek pada sebuah lagu. Sampai di sini dulu nak materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga anak-anak ibu senang belajar hari ini. Dan besok kita bertemu kembali dengan suasana yang lebih ceria. Selamat siang, selamat belajar dan istirahat. Dah.